wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meitsa di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah ada yang tidak hadir? Jika ada yang tidak hadir, bisa hubungi ibu melalui personal atau pribadi. Anak-anak, minggu lalu telah belajar tentang isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada yang masih ingat apa itu isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada banyak, ada 9. Di antaranya ada surat dan tanggal, pembuatan surat, kemudian ada alamat surat, ada isi, ada salam pembuka, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sudah mengetahui isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran kali ini akan membahas tentang teks cerita atau novel sejarah. Pada kompetensi dasar 3 yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks cerita atau novel sejarah yang meliputi orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Anak-anak, sebelum ibu menjelaskan struktur teks cerita atau novel sejarah satu persatu, ibu akan tayangkan terlebih dahulu novel sejarah yang berjudul Mangir karya Pramoedya Anantatur. Setelah ibu menayangkan kutipan novel yang berjudul Mangir karya Pramoedya Anantatur, ada yang tahu struktur teks cerita atau novel sejarah itu ada apa saja? Setelah anak-anak membaca novel yang berjudul Mangir tersebut, ayo, yang pertama ada orientasi. Ya, benar. Di dalam struktur teks cerita sejarah terdapat orientasi. Baik, ibu akan menjelaskan satu persatu struktur teks cerita atau novel sejarah. Struktur teks cerita atau novel sejarah yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau yang disebut dengan orientasi. Pada tahap ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, ataupun peristiwa. Selain itu, pengarang juga bisa mengenalkan para tokoh, kemudian hubungan antar tokoh, dan adegan.
Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang melibatkan permasalahan-permasalahan, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran yang dialami oleh para tokoh. Yang selanjutnya yaitu menuju konflik. Pada tahap ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan yang menimbulkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Yang selanjutnya yaitu puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini sering disebut dengan klimaks. Cerita ini pula yang paling besar dan paling mendebarkan. Pada bagian ini pula terdapat beberapa perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, dia bisa menyelesaikan permasalahan atau gagal. Struktur yang selanjutnya yaitu penyelesaian atau resolusi. Pada bagian ini sering disebut sebagai akhir cerita. Pada bagian ini juga berisi tentang penjelasan atau penilaian-penilaian terhadap sikap ataupun nasib-nasib para tokohnya setelah mengalami peristiwa konflik itu. Pada bagian ini juga sering disebut dengan akhir cerita dari tokoh utama. Struktur yang terakhir yaitu koda. Pada bagian ini berisi tentang komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Hanya saja tidak semua novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern menyerahkan komentar atau kesimpulannya terhadap pembaca. Mengidentifikasi struktur teks cerita atau novel sejarah yang berjudul Mangir karya Pramoedya Anantatura. Teks cerita sejarah atau novel sejarah yang ditayangkan termasuk ke dalam orientasi karena berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yakni di Laut Jawa kira-kira pada abad ke-16 Masehi. Contoh teks cerita yang ditayangkan termasuk ke dalam pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini penulis menyajikan terjadinya peristiwa yaitu bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga. Kutipan novel tersebut termasuk ke dalam puncak konflik. Pada bagian ini terjadi peristiwa besar yaitu terbunuhnya Bupati Japara dan rusaknya bangunan-bangunan di Japara. Kutipan tersebut termasuk ke dalam resolusi. Pada bagian ini terjadi penyelesaian konflik, yaitu pada kalimat Tuban dibangun kembali oleh Demak dengan menjadikan Wirabumi sebagai bupati. Kutipan novel tersebut termasuk ke dalam koda, yaitu akhir cerita ditutup dengan diizinkannya kapal Tuban berlabuh dan berdagang di Malaka. Itulah struktur teks cerita atau novel sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur teks cerita sejarah itu ada 6. Yang pertama ada orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak, ibu akan beri tugas untuk mencari satu contoh teks cerita atau novel sejarah, kemudian identifikasi struktur ceritanya. Sekian pembelajaran dengan ibu, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.